Setiap detik hidup ini adalah anugerah yang berharga, dan suatu hari nanti, kita semua akan tiba pada akhir perjalanan. Namun, meninggalkan dunia bukan berarti semua jejak kita menghilang. Ada perbuatan yang terus memberi pahala meski kita sudah tiada, begitu pula ada dosa yang terus mengalir, meskipun tubuh kita telah terkubur. Dosa-dosa ini berasal dari dampak buruk yang masih dirasakan orang lain, dari jejak-jejak negatif yang kita tinggalkan. Yang pertama adalah menyebarkan ilmu yang menyesatkan. Bayangkan jika seseorang menyebarkan ajaran atau informasi yang salah, baik itu melalui tulisan, perkataan, atau media. Ajaran ini kemudian diikuti orang lain dan bahkan diwariskan, menyebabkan mereka tersesat dari kebenaran. Selama ajaran ini terus diikuti, dosa bagi penyebarnya akan terus mengalir, meskipun ia telah tiada. Inilah kenapa sangat penting untuk selalu memastikan ilmu yang kita sebarkan itu benar dan tidak menyesatkan. Dosa besar lainnya adalah menulis atau membuat konten yang mengajak orang lain melakukan maksiat. Misalnya, seseorang yang membuat konten yang mendukung gaya hidup bebas tanpa batas, minuman keras, atau hal-hal yang melanggar agama. Konten ini mungkin masih bisa diakses dan ditonton meski pembuatnya sudah tidak ada, namun dampaknya tetap nyata pada orang yang menontonnya. Setiap orang yang terpengaruh melakukan maksiat akan membawa dosa bagi pencipta konten tersebut. Inilah salah satu alasan mengapa berhati-hati dalam berkarya adalah hal yang sangat penting. Kemudian, mendirikan tempat maksiat juga termasuk dosa besar yang mengalir setelah kematian. Ketika seseorang mendirikan tempat-tempat yang sengaja dibuat untuk maksiat, seperti rumah judi atau tempat hiburan yang penuh dengan kemaksiatan, ia akan terus menerima dosanya selama tempat itu tetap beroperasi. Setiap kali orang datang untuk berbuat dosa, amal buruknya akan tercatat, menambah berat timbangan dosanya di akhirat nanti. Dosa keempat adalah merusak lingkungan. Merusak lingkungan juga bisa menjadi dosa yang mengalir setelah kita meninggal. Contoh perusakan lingkungan ini adalah menebang pohon sembarangan hingga menyebabkan erosi atau banjir, membuang limbah yang mencemari air atau udara, dan tindakan lainnya yang menyebabkan kerusakan besar bagi ekosistem. Efek dari kerusakan ini tidak hanya dirasakan satu generasi, tapi mungkin berlanjut hingga generasi-generasi berikutnya. Setiap kerugian yang dialami oleh orang lain akibat perbuatan ini akan menjadi tambahan dosa bagi pelakunya. Terakhir adalah dosa besar berupa menyebarkan fitnah atau kebencian. Di era digital ini, menyebarkan fitnah semakin mudah. Seseorang yang menciptakan berita palsu atau menyebarkan kebencian melalui media sosial mungkin merasa puas saat hidup, tetapi dampaknya akan tetap ada walau ia sudah tiada. Setiap orang yang terkena fitnah atau kebencian akan terus membawa dosa tersebut pada penyebarnya. Oleh karena itu, menghindari fitnah dan menyebarkan hanya kebenaran adalah langkah utama untuk menjauhkan diri dari dosa yang terus mengalir. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan menjadi pribadi yang lebih bijak dalam setiap tindakan yang kita ambil. Mari kita niatkan hidup ini untuk meninggalkan jejak kebaikan, bukan keburukan. Karena ketika kita sudah tiada, hanya amal baik yang akan membawa keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.